Saya akan mendeskripsikan wisata religi yang ada di Indonesia. Dan saya mengambil wisata religi Candi Borobudur. Yang pertama itu sejarah Candi Borobudur. Dinasti Sailendra membangun peninggalan Buddha terbesar di dunia antara 780 sampai 840 Masehi. Dinasti Sailendra merupakan dinasti yang berkuasa pada masa itu. Peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Tempat ini berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha. Peninggalan ini ditemukan oleh pasukan Inggris pada tahun 1814 di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles. Area candi berhasil dibersihkan seluruhnya pada tahun 1835. Borobudur dibangun dengan gaya mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Jika dilihat dari luar hingga ke dalam, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu alam dunia yang terbagi menjadi 3 zona di bagian luar dan alam nirwana di bagian pusat. Aktivitas dan kegiatan yang akan dilakukan wisatawan di tempat wisata tersebut ialah: yang pertama, hunting foto. Berada di Candi Borobudur akan menjadi pengalaman yang menarik bagi seseorang yang dapat mengamati panel relief yang berada pada dinding candi. Dan sembari melihat dan menikmati kemegahan bangunan, Anda dapat mencari spot-spot unik di kawasan Candi Borobudur untuk berfoto. Yang kedua, safari gajah Borobudur. Di Borobudur juga bisa menikmati safari gajah, yaitu menaiki gajah dan berkeliling di kawasan candi. Safari gajah biasanya akan menyediakan berbagai pilihan rute, seperti melewati sungai, sawah, atau menikmati pemandangan perdesaan yang cantik. Yang ketiga, salah satu hal yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung adalah karena ingin menikmati keindahan sunrise di Borobudur. Dari puncak candi akan melihat fenomena matahari terbit yang sangat cantik. Bahkan, tidak sedikit wisatawan yang sengaja datang di pagi buta agar tidak tertinggal momen sunrise ini. Untuk melihatnya, biasanya para wisatawan memang akan datang di luar jam operasional Borobudur, yaitu jam 8 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, bersepeda di sekitar kawasan Candi Borobudur. Candi Borobudur menyediakan fasilitas bersepeda. Di sini dapat menyewa sepeda dan berkeliling di sekitar area Borobudur. Tarif sewa yang ditetapkan berbeda-beda, tergantung dari durasi atau lamanya Anda menyewa sepeda. Rute atau lokasi yang akan ditempuh dapat diatur atau disesuaikan dengan keinginan peserta. Komponen pendukung yang ada di wisata Candi Borobudur. Yang pertama, akses jalan tol maupun non-tol yang terkoneksi dengan berbagai wilayah di sekitar wilayah pariwisata unggulan tersebut, sehingga akan mempermudah bagi wisatawan domestik maupun mancanegara menuju kawasan pariwisata tersebut. Kedua, Kementerian membangun sebanyak 785 pondok wisata atau homestay. Bantuan diberikan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus mendorong pengembangan usaha. Yang ketiga, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya membangun jaringan perpipaan untuk mendukung sistem penyediaan air minum atau SPAM Borobudur dengan kapasitas 30 liter per detik dan 300 sambungan rumah atau 3R di 12 desa yang dilaksanakan melalui program padat karya serta penataan tempat pemrosesan akhir atau TPA, piungan seluas 12,5 hektar untuk pengelolaan persampahan skala regional. Untuk mendukung upaya pelestarian dengan memberikan penadaan fisik,
pada titik strategis jalur masuk ke kawasan budaya Borobudur. Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah atau BPPW Daerah Istimewa Yogyakarta, Ditjen Cipta Karya membangun 4 gerbang, yakni Gerbang Blondo sebagai pintu masuk dari arah Semarang, Gerbang Bapang dari arah Yogyakarta, Gerbang Kambang Limus dari arah Purworejo, dan Gerbang Kelangon dari arah Kulon Progo. Yang keempat, dilakukan pemindahan area parkir dan pedagang dari zona 2 di Kompleks Candi Borobudur seluas 8,4 hektar ke zona 3 di Lapangan Kujon seluas 10,74 hektar. Pekerjaan pemindahan pedagang tercantum percepatan pengembangan destinasi Borobudur. Yang kelima, kawasan Pasar Seni Borobudur di Kujon akan dilengkapi dengan peralatan kios, cenderamata, kuliner, multipurpose hall, galeri edukasi, taman batu, landscape atau hutan, tanaman langka, ruang kreatif, feeder shuttle, area parkir, dan pendopo. Siapa saja yang akan berwisata di Candi Borobudur? Yang berwisata di Candi Borobudur terdiri dari orang tua, remaja, dan anak-anak. Karena tempat yang begitu bagus buat kalangan siapapun, yang bahkan dari mancanegara dan domestik. Jadi di sini lebih dominan ke remaja. Selain sebagai pembelajaran, juga sebagai tempat hiburan. Banyak manfaat dari belajar di Candi Borobudur ini. Terima kasih.